Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, melanjutkan pembicaraan kita pada video sebelumnya tentang cara menetapkan masuknya Ramadan di dalam Islam. Ketika itu di video tersebut sudah kita sampaikan bahwa mayoritas ulama, dan itu pendapat yang rajih insyaallah taala, mereka berpendapat bahwa menetapkan bulan suci Ramadan itu adalah dengan ru'yatul hilal. Bahkan itu boleh dikatakan seluruh ulama dahulu ya, dari zaman sahabat itu sudah bisa dikatakan ijma' sahabat, semuanya pakai ru'yah. Nah, atau kalau ru'yah tidak tampak, hilal tidak tampak, dengan menyempurnakan bilangan bulan menjadi 30. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas apa hukumnya apabila hilal sudah tampak. Kemudian berapa orang kesaksiannya yang diterima, sehingga apabila ada orang mengaku melihat hilal diterima kesaksiannya. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan video kali ini. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, apabila manusia atau orang yang berkompeten untuk melihat hilal menyatakan hilal sudah terlihat, maka hukum puasa Ramadan ketika itu menjadi wajib. Karena hilal Ramadan sudah tampak, sudah terbit. Nah, di antara dasarnya adalah hadis Ibnu Umar atau athar Ibnu Umar yang sudah kita sebutkan pada video sebelumnya. Ibnu Umar bercerita, "Tara an-nasu al-hilala, fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fasamahu wa amara an-nasa bisiyamihi." Kata Ibnu Umar, manusia waktu itu mereka taro'a. Taro'a itu bersama-sama melihat, saling melihat hilal lah. Manusia saling melihat hilal. Aku juga ikut melihat, kata ya, ceritanya seperti itulah. Jadi Ibnu Umar ikut melihat. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Lalu aku beritakan, aku sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa aku telah melihat hilal. Fasamahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa berdasarkan hilal laporanku tadi. Wa amaron nasa bisiyamihi, dan beliau memerintahkan manusia untuk berpuasa. Ini menunjukkan wajib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung memerintahkan kaum muslimin ketika itu untuk berpuasa karena adanya laporan Ibnu Umar bahwa dia telah melihat hilal dan diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Athar Ibnu Umar atau hadis Ibnu Umar tadi diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ad-Darimi, Ibnu Hibban, At-Tabarani, Al-Baihaqi, disahihkan oleh Ibnu Hazm dan juga oleh Syekh Al-Albani, kemudian juga oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i. Nah, ini dasar yang pertama, jelas sekali ya. Kemudian yang kedua ijma'. Landasan yang kedua ijma', karena landasan di dalam Islam itu Al-Quran atau hadis atau ijma' atau qiyas. Nah, ijma' bahwa sahabat dahulu sudah ijma', kaum ulama kaum muslimin, ulama mujtahidin ijma' tentang hal ini, bahwasanya apabila manusia sudah melihat hilal wajib berpuasa Ramadan. Nah, ijma' ini dinukilkan oleh Ibnu Hazm. Ya, Ibnu Hazm itu menukilkan di dalam kitab beliau Maratibul Ijma'. Kemudian juga ada Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab beliau Al-Mughni. Kemudian Al-Imam Az-Zarkashi. Imam Zarkashi itu dari mazhab Syafi'i. Beliau juga menukilkan ijma' tentang wajibnya puasa Ramadan apabila hilal sudah tampak atau terlihat oleh manusia. Kemudian di sini berkaitan dengan ini muncul pembahasan yang berikutnya. Dalam menetapkan ru'yah hilal ini, kesaksian berapa orang yang harus diterima, yang diakui, dianggap bahwa kalau dia bersaksi maka diterima kesaksiannya itu, maka sudah wajib berpuasa. Apakah ada bilangan-bilangan tertentu, misalnya 2 orang atau lebih, atau 1 orang saja bisa. Kalau sudah bersaksi,
dan diterima kesaksiannya, apakah sudah cukup untuk melakukan ibadah puasa Ramadan? Pendapat yang rajih insyaallah taala, dan ini adalah pendapat dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali serta beberapa ulama salaf, dan juga dipilih oleh Syekh bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin di antara ulama-ulama yang ada di zaman sekarang. Nah, mereka mengatakan bahwasanya untuk menetapkan masuknya Ramadan itu cukup kesaksian satu orang yang adil. Yang adil ini tentu terpercaya dia, ya. Jadi untuk menetapkan masuknya Ramadan ini berdasarkan ru'yah hilal cukup saksian satu orang saja. Kalau satu orang sudah bersaksi dan diterima, dia adalah seorang yang adil dan diterima oleh pihak yang berwenang, di sini pemerintah, ya, Kementerian Agama, maka ketika itu sudah cukup untuk menetapkan masuknya puasa Ramadan. Apa dalilnya? Dalilnya athar atau hadis Ibnu Umar tadi yang sudah kita bacakan tadi. Ibnu Umar berkata, "Tara an-nas al-hilala." Manusia semuanya beramai-ramai melihat hilal. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Aku beritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa aku telah melihatnya. Fasamahu, maka Rasulullah berpuasa. Artinya apa? Rasulullah menerima kesaksian Ibnu Umar padahal dia sendiri. Wa amaran nas bisyamihi, dan memerintahkan manusia untuk berpuasa Ramadan. Ini dalil yang pertama. Kemudian yang kedua, dalil kias. Para ulama mengkiaskannya kepada azan. Nah, ketika seseorang itu mulai berpuasa, imsak, menahan untuk berpuasa dari perkara-perkara yang membatalkan, dan juga untuk berbuka, itu kan cukup satu orang muadzin saja, ya. Nah, jadi dikiaskan oleh para ulama seperti itu, bahwasanya kaum muslimin berbuka dari puasanya dengan azan satu orang muadzin, dan juga mereka mulai imsak, menahan dengan azan satu orang muadzin. Nabi SAW pernah bersabda, "Inna Bilalan yu'adzin bilail." Bilal itu kalau azannya di malam hari, maksudnya itu azan yang pertama. Fakulu washrabu, silakan makan dan minum tidak mengapa, hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum, sampai nanti Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Itu azan yang kedua di subuh, karena itu azan terbitnya fajar. Jadi berdasarkan analogi ini, sebagaimana yang harian puasa mulai menahan hariannya kita itu cukup dengan satu orang muazin saja, kalau terdengar sama kita, sudah kita wajib menahan. Berarti sudah terbit matahari, fajar, atau sudah terbenam matahari. Demikian juga dengan menahan yang sifatnya bulanan, yaitu mengawali Ramadan dan mengakhirinya. Nah, ini dia. Nah, ini dia berdasarkan ini, ya. Dan ini adalah pendapat mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan juga beberapa ulama salaf serta ulama-ulama seperti Syekh bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin, semoga Allah merahmati mereka semuanya, amin ya rabbal alamin. Jadi jelas bagi kita, ya, kesimpulan dalam video ini, yang pertama, wajibnya berpuasa apabila hilal sudah terlihat. Kemudian untuk menetapkan masuknya Ramadan itu cukup kesaksian satu orang yang adil dan terpercaya yang mengaku telah melihat hilal, itu sudah cukup untuk menetapkan masuknya bulan suci Ramadan. Karena sebagian ulama ada yang mengatakan harus 2, ya, atau lebih. Tapi pendapat yang paling kuat insya Allah cukup 1 berdasarkan hadis tadi dan kias kepada azan tadi. Sampai di situ dulu, dan insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.